Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube gue. Kali ini kita akan membahas tentang varian terbaru dari COVID-19 yang sedang menggemparkan dunia, yakni varian Omicron. So, sebelum gue lanjut, bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube gue, jangan lupa like dan subscribe-nya. Karena di channel YouTube gue akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Kapan sih varian Omicron ditemukan? Varian Omicron ditemukan pertama kali pada tanggal 24 November ya oleh WHO, itu di Botswana, Afrika Selatan. Dan satu hari sesudahnya WHO memberi nama varian ini dengan nama varian Omicron. Sebelum kalian ketahui bahwa varian Omicron ini merupakan salah satu varian of concern yang ditetapkan oleh WHO tanpa perlu berwaktu lama dari waktu ditemukan, yakni 2 hari setelah ditemukan, varian Omicron ini menjadi sebuah varian of concern. Varian Omicron ini atau varian B11529 ini memiliki 30 titik mutasi pada spike proteinnya, termasuk 15 mutasi pada reseptor binding domain atau yang kita singkat dengan RBD. Apa pentingnya titik-titik mutasi ini berarti? Di mana varian-varian Omicron ini merupakan mutasi yang terjadi karena gabungan antara variasi varian alfa, beta, gamma, dan delta. Bagaimana dengan kemampuan penularan pada varian Omicron? Dikatakan varian Omicron ini memiliki kemampuan menular yang sangat cepat. Namun, ada kabar baiknya, dikatakan bahwa varian Omicron ini memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan varian yang lainnya. Akan tetapi perlu diingat, walaupun dia memiliki gejala yang lebih ringan, apabila terkena pada orang jauh lebih banyak, maka ada kemungkinan untuk menimbulkan sesuatu gejala yang lebih berat. Dan jangan lupa, di sebuah laporan ada yang mengatakan bahwa ada 2 orang dengan varian Omicron saat ini sudah meninggal dunia. Varian Omicron ini merupakan salah satu yang bisa dibilang apabila terkena 80-90% orang mendapatkan gejala ringan. Adapun gejala Omicron yang paling sering kita ketemui adalah nyeri tenggorokan dan nyeri kepala. Namun gejala yang lain masih tetap ada ya, seperti kadang-kadang ada batuk, kemudian demam, flu, influenza dan sebagainya, itu masih muncul pada varian Omicron. Dan ada beberapa kasus memang terjadi anosmia ataupun hilang penciuman dan hilang perasa tetap terjadi pada beberapa kasus Omicron. Namun memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan varian yang lainnya. Pada orang dengan vaksinasi dosis lengkap ataupun sudah melakukan booster, maka gejala yang muncul akan lebih ringan. Namun, walaupun dengan gejala yang lebih ringan, bila ini terjadi dalam jumlah yang banyak, maka akan tetap memunculkan terjadinya sesuatu peluang gejala yang lebih berat. Dan tentu merupakan suatu apabila terlalu banyak yang terkena, maka rumah sakit pun akan menjadi kewalahan. Walaupun dengan gejala ringan, seseorang tetap bisa menularkan virus ini ya guys, sehingga bisa membuat ancaman bagi orang yang lain yang memang lebih rentan terkena virus ini, sehingga menimbulkan gejala yang lebih berat nantinya. Bagaimana dengan reinfeksi? Pada kasus-kasus Omicron dikatakan bahwa Omicron ini sangat mudah untuk terjadinya reinfeksi. Dan bagaimana cara mendeteksinya? Masih sama ya guys. Cara pendeteksian untuk COVID-19 varian Omicron ini bisa menggunakan rapid antigen ataupun dengan tes PCR. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa tes rapid antigen masih sensitif untuk mengetahui varian Omicron dan tentu harus di cross check lagi dengan menggunakan PCR untuk gold standar. Dan untuk terapi tidak berbeda jauh, masih sama dengan terapi dengan varian-varian yang lainnya. Varian Omicron juga memiliki terapi yang sama dengan varian yang lainnya. Bagaimana cara mencegahnya? Sama, apapun variannya, protokol kesehatan merupakan cara pencegahan yang paling baik. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan yang paling terpenting adalah lakukan vaksinasi dosis lengkap segera. Sebagai kesimpulan, apapun variannya, protokol kesehatan merupakan kata kunci yang harus kita lakukan untuk mencegah kita tertular dari varian Omicron ini. Oke guys,
Demikian review gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bila ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom komen di bawah ini. Sekian review gue kali ini. Gue Dr. Wahyu. Sampai jumpa di review-review gue berikutnya. Dan salam sehat.